Oke, bismillah ya. Di pertemuan lalu kita udah ngomongin soal Plato, tapi kita mau bahas lebih lanjut ya. Kenapa? Karena ini yang nanti ngebedain antara kualitatif sama kuantitatif ya. Kalau Plato, kalau inget nih ya, nggak tahu enggak ya. Plato itu gara-gara kisahnya kemarin kan, kemudian terkenal sama yang disebut dengan apa? Dari R? Rasionalisme. Kalau mau disederhanakan sih singkatnya kayak gini. Yang benar ide bahwa yang benar itu yang di mana? Yang ada di kepala, yang udah terkonsep ya. Konsep itu apa? Yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi kalau ada yang nanya konsep itu apa? Konsep itu apa? Konsep itu apa sih? Pengetahuan tentang sesuatu. Aku punya konsep nih buat video kita. Aku udah punya pengetahuan tentang video yang mau dibikin. Videonya udah ada belum? Tapi di kepala ada nggak? Nah, rasionalisme. Kebayang ya? Ini dia mobil konsep tahun 2025. Artinya apa? Mobilnya udah ada belum? Tapi ada di mana? Ada di ide. Paham ya sampai sini ya? Nah makanya kalau kemarin pakai analogi kuda, teman-teman tahu nggak kuda kakinya berapa? Kucing? Tapi kalau kita ketemu kucing, terus kakinya cuma 2, apakah dia berubah jadi ayam? Tetap? Kucing. Kenapa tetap kucing? Karena di kepala udah ada konsep. Tinggal kita buktikan aja, mana cing, bener nggak kucing? Ternyata bukan kucing, kayak gitu ya. Jelas sampai sini ya? Kebayang bener enak kan? Nah cuman kemudian ada tokoh lain, bukan tokoh lain, ini mah muridnya. Namanya siapa? Nah aku tulis kecil aja karena kita kuantitatif tuh banyak bahas di Plato sebetulnya. Aristoteles. Aristoteles tuh bilang gini, duhai guruku, nggak kayak gitu. Yang benar itu bukan yang ada di kepala, tapi yang benar itu, namanya ini nih. Empiricisme. Isme seperti biasa ide ya. Makanya kalau nasionalisme, ide bahwa mementingkan kepentingan nasional lebih baik, namanya nasionalisme. Liberalisme, ide bahwa orang itu punya kebebasan dan mengedepankan kebebasan itu baik. Jelas ya sampai sini ya? Apalagi yang ada ismenya apa ya? Komunisme, ide bahwa mengedepankan kepentingan komunal, kepentingan umum, menjadikan semua itu kepentingan bersama, itu baik. Apalagi yang isme-isme banyak lah. Altruisme, ide bahwa kita tuh harus nolong orang lain, itu baik ya. Nasionalis. Nah ini empirisisme, ide bahwa dari kata empiria. Tahu nggak empiria apa? Empiria itu pengalaman. Ide bahwa yang terpenting itu bukan di kepala, tapi yang dialami. Ngapain kita mikirin sesuatu tapi nggak ada wujudnya? Kebayang? Aku punya konsep. Konsep apa? Konsep pernikahan kita. Jadi nggak nikahnya? Ngapain punya konsep pernikahan kalau nggak nikah? Konsep pasangan ideal, tapi nggak ada orangnya. Percuma, kata siapa? Maka yang benar itu kalau kata Aristoteles bukan yang ada di kepala, tapi yang ada di kenyataan. Gitu ya. Nah, contoh kalau Aristoteles kayak gini. Kalau ke lapangan, keluar rumah, terus kemudian nemu kucing, kakinya cuma 2. Kalau kata Aristoteles itu kucing apa bukan? Bukan, itu namanya kucing cacat. Jadi dia nggak bisa disebut kucing, karena kucing mah harus kaki berapa? Yang dia observasi, yang dia alami adalah kucing yang berkaki 2. Kebayang nggak sampai sini? Nah makanya kalau buat Aristoteles nanti tidak ada kebenaran yang universal. Yang semua kucing belum tentu kucing. Nanti kita akan nemu banyak kategori. Pas kita ngelihat kucing, ini kucing. Kalau kata Plato, bentar dulu, lihat dulu kucingnya. Kita alami dulu, kita cek dulu. Ini mah namanya kucing liar, gitu ya. Pas nemu yang lain, ini bukan sekedar kucing. Ini mah kucing Anggora, paham nggak sampai sini?
Kalau si Aristoteles mah dia harus datang dulu, ngelihat dulu, mengidentifikasi dulu, mengalami dulu, baru ambil kesimpulan. Paham ya? Kalau ini mah ngambil kesimpulan dulu, baru dibuktikan. Jelas? Kebayang? Pelan-pelan. Kalau ulangi lagi ya. Kalau Plato mah idenya adalah ada dulu di kepala, kita punya konsep yang utuh dan umum dulu, baru kemudian gimana? Dibuktikan nanti di lapangan. Nah, terlepas nanti di lapangan ideal apa enggak, kebayang ya? Terlepas nanti beneran 4 apa enggak, bulunya sesuai dengan bayangan kita apa enggak, itu mah nanti urusan nanti. Yang penting kita udah punya idenya di kepala. Kalau buat Aristoteles nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa nyebut kucing dulu sebelum kita pegang, kita lihat, kita identifikasi, baru simpulkan. Ini namanya kucing liar, ini kucing Anggora, ini kucing jenis apa. Nggak bisa tiba-tiba semua itu disamaratakan kucing, walaupun idenya mungkin sama-sama kucing. Nah, ini yang menjadi dasar filosofi kualitatif nih, empirisisme. Makanya tidak ada yang umum, gitu ya. Nggak mau disamakan fenomenanya. Kalau ini mah fenomenanya harus sama, harus berlaku umum. Kita harus berdasarkan pembuktian. Kebayang sampai sini ya? Nah, nanti emang agak berat sih. Memang ada dasar filosofisan dulu, tapi pelan-pelan aja. Ditelennya pelan-pelan. Makanya kalau nanti kita melakukan riset kuantitatif, idenya harus kuat dulu. Nggak boleh tiba-tiba turun ke lapangan, nggak boleh. Nggak boleh tiba-tiba ngambil data, nggak boleh. Idenya harus apa dulu? Harus kuat dulu. Definisinya kuat, konsepnya kuat, di bayangannya benar-benar tergambar kuat, baru kita ujikan. Paham sampai sini ya? Kalau ini mah nggak usah kuat, kebayang nggak? Turun aja dulu ke lapangan, lihat aja langsung, nemu apa, laporkan. Oh, ini mah kucingnya hampir nggak ada bulunya. Pernah lihat nggak kucing yang nggak ada bulunya? Kan gitu ya? Ah, ini mah kucing mahal lagi, ya kan? Kucing yang gundul itu loh, mahal kan? Itu kucing apa ya namanya? Nah, beda tuh, bukan kucing. Bukan kucing kan? Benar nggak? Makanya kalau ada orang yang bilang gini, semua lelaki sama aja. Kalau nggak brengsek, pasti apa kan gitu ya? 1 A, 2 B kan gitu. Kalau nggak A, pasti B kan gitu ya. Ini tuh gara-gara ini nih, rasionalisme. Nanti kita bikin alat ukurnya dari situ. Paham sampai sini? Kalau ini mah nggak kebalik. Kita nemu fiturnya apa aja, lalu kita kemudian ambil kesimpulan. Nah, ini jadi dasar kualitatif, yang empirisisme, yang ini jadi dasar kuantitatif. Pertanyaan aku ke kalian gini, sederhana. Kita lebih milih yang mana? Mending rasionalisme, mending empirisisme, mending kuantitatif, mending kualitatif? Mending kuantitatif. Yang lain gimana? Mending mana? Ingat nggak pertemuan kemarin? Prinsip keduanya, buat aku, kalian semua, maka kalau aku nanya, jawab aja kan, udah pasti. Mending mana? Mending rasionalisme, mending empirisisme? Kenapa? Ngomong konsep dulu yang utuh, yang beres, baru kerjain gitu ya. Atau ini kerjain dulu, berhasil enggaknya kita lihat nanti, gitu. Kalian tipe yang mana? Oh, rasionalisme. Apa empirisme? Jalani aja dulu, kita nanti jadinya apa, gimana nanti. Atau jadi dulu, baru kita bangun, kita buktikan dari situ. Yang mana? Ya tergantung orangnya kan, bener nggak? Ada yang lebih bener nggak dari satu yang lain? Nggak ada, tergantung pertanyaan penelitian nantinya. Kita mau nanya apa? Pertanyaan penelitiannya apa? Kita mau ngulik apa? Jadi nggak bisa tiba-tiba, pokoknya mah aku nggak mau tahu, pokoknya nanti skripsi aku, penelitian aku kuantitatif. Jangan dulu bilang gitu. Fenomenanya apa, pertanyaan penelitiannya apa, baru dijawab. Karena metode penelitian mah, research mah, upaya kita untuk nyari ulang kan? Ya tergantung pertanyaannya. Bayang sampai sini ya. Jadi di awal nggak apa-apa kan, tadi kan sengaja aku jebak ya. Kalian lebih suka yang mana? Ya mungkin karena aku pikir ini aja lah. Karena ya nanti masing-masing ada kelebihan sama kekurangannya. Nanti aku jelasin lebih detail. Sampai sini tapi paham ya dasar filosofinya ya.
Makanya nggak bisa kalau kita mau riset kuantitatif, tapi perspektifnya pengalaman dulu dari kasus, nggak bisa. Nggak bisa jadi aku punya rasa penasaran, aku punya pengalaman, nggak bisa, nggak boleh. Harus apa kata orang yang disepakati sama banyak orang, minimal hasil kesepakatan yang dipublish di jurnal. Jelas sampai sini ya? Nggak boleh kemudian nanti pendekatannya dari lapangan. Dia harus dimulai semuanya dari literatur review. Tapi sampai sini yuk kita resapi dulu ya, Kita lanjut ya. Ini nanti punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau kita pakai rasionalisme, nah, kita belajar bahwa hidup itu tidak sesuai yang kita inginkan ya. Ada aja. Oh, ternyata ininya gini. Oh, ternyata ini ya. Sebenarnya mah yang ambak, cuman kita belajar berdamai sama diri ya. Kalau rasionalisme mah, jadi kayak gini nih. Kalau rasionalisme mah berarti apa? Di kepala dulu, idenya harus kuat dulu, baru kemudian buktikan, gitu ya. Buktikan. Kalau empirisisme mah nggak bisa gitu. Lihat dulu yang banyak, observasi dulu yang banyak, baru simpulkan. Nah, sampai sini paham ya? Kualitatif mah kayak gini, tanya dulu aja, habis ditanya baru simpulkan. Setelah simpulkan, baru nanti cocokkan sama teori. Gitu. Kalau ini mah enggak, baca dulu yang banyak, kita pilih salah satu, baru kita buktikan mana yang paling benar, baru cocokkan sama teori. Jadi ini teori itu di awal dan di akhir. Kalau kuantitatif, kalau kualitatif di awal itu sama sekali nggak ada teori. Jadi kalau kalian meneliti kualitatif, turun aja ke lapangan, wawancara aja dulu. Nanti nemu apa, baru kita bandingkan sama teori-teori yang ada. Istilahnya namanya bracketing. Nggak boleh kita baca dulu buku. Kalau enggak nanti wawancara kita terarahkan ke orang. Kebayang nggak? Orang nanti terarahkan dengan ide-ide yang kita punya. Nggak boleh ya, kita tanya orangnya aja. Tergantung subjektivitas orangnya. Nah, maka yang ini nih, yang atas ini disebut dengan pendekatan deduktif. Pendekatan apa guys? Deduktif. Kalau yang ini berarti kebalikannya apa? Induktif. Ya. Dari fenomena dulu ke teori. Kalau ini dari teori dulu ke pengalaman atau fenomena. Nah, makanya kalau neliti kuantitatif mah wajib hukumnya baca yang banyak. Aku mau neliti tentang perilaku menolong. Oke, perilaku menolong itu konsepnya apa? Ya nolong aja. Ya orang kalau nolong masa nggak boleh nolong? Ya nggak bisa gitu. Bayang ya, kalau mau nelitinya kuantitatif ya nggak bisa nolong. Paham sampai sini? Jangan nolong lah, nolong mas terlalu susah. Aku mau meneliti seberapa suka kamu sama aku. Itu kan ya? Ini supaya kerasa bedanya ya. Aku mau meneliti soal seberapa cinta kamu sama aku ya. Kita bandingkan antara deduktif sama induktif, rasional sama empiris. Kebayangnya sampai sini ya? Oke. Kalau aku, seberapa kamu cinta sama aku, maka kalau deduktif dimulai dari apa? Kepala atau ide. Kita harus cari tahu teori-teori apa aja yang udah ngomongin definisi cinta. Kita buka Erich Fromm ngomong apa soal cinta. Allport bilang apa soal cinta. Sternberg bilang apa soal cinta. Nah, yang paling cocok sama konsep cintanya kita yang mana? Paham sampai sini ya? Baru kemudian kita bikin pertanyaan, lalu kita tanyakan ke si objek cintanya. Hey, kamu coba jawab 10 pertanyaan ini. Nah, 10 pertanyaan itu diambil dari konsep cinta yang aku pilih dari Sternberg misalkan. Sternberg kan punya triangular theory of love. Ada 3, komitmen, intimacy, sama apa gitu ya. Aku tanya ke kamu ngerasa seberapa dekat sama aku?
Dibanding orang-orang sekitar kamu, lebih dekat aku apa lebih dekat orang-orang itu? Kalau skornya banyak ke kita, berarti terbukti secara teoritis bahwa dia cintanya sama kita. Nah, kebayang nggak sampai sini ya? Itu mah kalau pakai yang konsep deduktif, rasionalisme, itulah kuantitatif, nanti diangkakan. Maka hasilnya itu selalu jadi teori hasil simbol, yaitu berupa apa? Angka, ya. Oh, setelah aku kasih item-itemnya, maka kamu menjawab begitu, karena skornya mendekati sempurna, berarti rasa cinta kamu tinggi, sedang, apa rendah, kan gitu ya. Oh, kamu tergolong tinggi. Kalau pakai yang induktif, yang kualitatif nggak gitu. Kayak gini. Kamu seberapa cinta kamu terhadap aku? Nggak tahu. Coba apa yang kamu lakukan sebagai upaya kamu kemudian mencintai aku? Aku melakukan ini, kayak gitu. Dia yang bilang, si partisipan yang bilang, aku melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai J, katakanlah ya. Oke, si A ini masuknya kategori apa? Dari teori apa? Ya, si B ini masuk ke perilaku apa? Masuk ke kategori apa? Baru kita simpulkan, oh ternyata cintanya dia mirip sama definisi teori cinta dari, katakanlah dari Allport misalkan, yang bilang bahwa cinta itu adalah upaya seseorang berkesinambungan untuk melakukan sesuatu dan pembuktian bla 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 bla. Nah, baru, tapi bentuknya apa? Bukan angka, tapi deskripsi. Gitu. Nah, yang kalian nanti akan lakukan, yang aku akan ajarkan beberapa pertemuan ke depan, bukan yang bawah. Yang bawah mah nanti kapan-kapan. Ada nggak sih mata kuliahnya? Ada ya sebelum ini ya? Pernah belajar ya? Riset kualitatif. Nah, yang akan diajarkan semester ini mah namanya riset kuantitatif. Bagaimana upaya kita membaca yang ini, perlu baca nggak yang bawah? Nggak usah. Justru nggak boleh. Karena yang aku pengen tahu tuh cintanya kamu, bukan cintanya Erich Fromm, bukannya cintanya Sternberg, bukannya cintanya Ellen Barseth, bukan cintanya Pamela Regan, cinta ala kamu. Bagaimana cara kamu menunjukkan cinta sesuai definisi kamu? Nanti aku simpulkan itu tuh apa namanya. Jadi nggak boleh sama sekali ada teori yang mengganggu di awal. Istilahnya namanya epoke kalau bahasa Yunaninya, kalau bahasa Inggrisnya namanya bracketing. Gak boleh ada yang ngeganggu, baru mulai baca di sini. Makanya kalau aku ngebimbing, kamu kira-kira suka baca nggak? Enggak. Ya udah, kualitatif. Oke. Tapi tentang apa dulu kan? Belum tentu. Nah, kebalik kalau yang ini nggak bisa kayak gitu. Ini harus baca dulu teori-teori yang ada, harus ngebedain cinta menurut ini apa, ya, cinta menurut Pamela Regan apa, cinta menurut Elliot Aronson apa, cinta menurut tadi Erich Fromm, Robert Sternberg apa. Baru kita lebih cocok yang mana dengan konsep yang mau kita teliti, kita pilih, lalu kita turunkan definisi konseptualnya apa, definisi operasionalnya apa. Sampai sini kebayang? Clear ya? Asik ya? Maka kita hapus dulu boleh yang bawah ya, karena kita mau mulai dari yang atas nih. Sampai sini jelas ya perbedaannya ya. Ini lagi mau ngejelasin bedanya dulu. Bedanya dulu seperti apa? Kita hapus ya. Cus. Maka kita akan mulai dari ini nih. Dari konsep. Kita bikin konsep dulu ya. Kita cari tahu orang-orang itu ngomongin apa tentang konsep itu. Nah, dari situlah kemudian kita cari. Nah, pendekatannya, approach-nya namanya deduktif. Ini udah kecatat semua ya? Bukan udah kerekam ya? Nanti tinggal dilihat lagi aja. Di rewind ya. Approach-nya namanya approach deduktif. Nah, kalau deduktif itu kita selalu mulai dari konsep. Konsep itu tadi apa? Pengetahuan tentang sesuatu. Jadi konsep itu artinya pengetahuan tentang sesuatu. Termasuk nanti kalian kalau nemu di mata kuliah psikologi sosial ada ya? Ada nggak di sini? Ada nggak mata kuliah psikologi sosial? Nggak tahu ya? Hah? Sosial ya? Udah ya? Kan kita belajar namanya self concept, tahu? Self concept itu apa? Pengetahuan tentang diri gitu. Jadi misalnya kamu ditanya, kamu orangnya kayak gimana? Aku mah orangnya pendiam. Itu kan pengetahuan kita tentang diri kita. Apakah kita memang pendiam? Kan belum tentu kan. Tapi kita punya konsep ya.
Kita punya konsep. Apakah orang pendiam kalau ke warung atau kalau ke restoran nggak akan mesen, nggak akan ngomong? Tetap ngomong kan? Kebayang ya sampai sini ya? Maka konsep tentang pendiam belum tentu perilakunya juga pendiam kan? Tapi dia punya ide bahwa aku tuh pendiam. Nah termasuk nanti ketika kita neliti, kita wajib tahu dulu konsep itu didefinisikan oleh para peneliti, para ahli itu apa? Sebelum kita bisa mulai teliti. Kebayang sampai sini ya? Kalau aku mau nanya misalnya gini, seberapa tinggi ya cinta dia sama aku? Nah, untuk bisa ngulik cintanya dia, maka aku harus definisikan dulu cinta itu apa. Maka aku perlu tahu bagaimana cara peneliti terdahulu, para tokoh terdahulu mendefinisikan konsep cinta. Nanti kita kumpulkan tokoh-tokohnya 1, 2, 3, 4. Nanti kita bandingkan tuh, mana yang kemudian menurut kita di antara 4 konsep ini paling menjawab atau paling mirip dengan sesuatu yang memang ada di kepala aku tentang dia. Kayak tadi ya, paham ya? Misalkan ada tokoh namanya Sternberg, ada Erich Fromm, ada tadi Pamela Regan ya, yang interpersonal relationship, ada Moskowitz misalkan. Bagus deh ininya. Aku kadang-kadang neliti pakai Moskowitz kalau cinta ya. Tapi kayaknya ini rumit. Bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Aku milih ini Bayang sampai sini ya. Nah, maka kita pakai namanya DK. Apa itu DK? Definisi konseptual dari Robert Sternberg. Maka nanti kalau kalian neliti atau riset kuantitatif, wajib hukumnya, terutama nanti di bab 3, untuk nge-mention definisi konseptual dari variabel aku yang aku pilih apa. Apa definisi konseptualnya? Ya definisi dari Sternberg. Tapi nanti di latar belakang, di bab 1-nya, harus dibilangin bahwa sebetulnya teori-teori tentang cinta ada banyak. Ada dari ada dari ini, tetapi apa yang aku maksud dalam penelitian ini lebih cocok gitu. Kebayang sampai sini ya, jelas ya? Ketika aku pengen berusaha menjelaskan ide tentang cinta, aku lebih sreg dan cocok apa yang didefinisikan oleh Sternberg. Maka aku pakai konsepnya Sternberg. Nah, dari sini kita masukkan dulu ke yang namanya DK, definisi konseptual. Kita ambil aja dulu. Dari definisi konseptual ini harus kita turunkan. Karena ini masih konsep, harus diturunkan ke apa? Ke operasional. Makanya ada DO. DO itu apa? Pinter. Definisi. Kau udah tahu? Hah? Mana atas nggak? Opera. Hebat pinter ya. Definisi gimana caranya menurunkan definisi operasional? Gimana ya? Ya turunkan aja dari sini. Ini turunin kan gitu ya? Ya nggak gitu. Definisi konseptualnya katakanlah gini, cinta adalah ketika seseorang merasakan misalkan intimasi. Apa ya, Sternberg tuh lupa aku 3 pokoknya. Intimasi, apa ya, komitmen, satu lagi apa gitu. Nah, masing-masing itu kan jadi definisi konseptualnya dari cinta. Nah, tapi yang masing-masing itu diturunin lagi. Berarti operasionalnya adalah misalkan ada apa? Intimasi, komitmen. Nah, intimasi ini dioperasionalkan lagi. Apa yang dimaksud dengan intim? Apa yang dimaksud dengan komitmen? Satu lagi apa ya? Intimasi, komitmen sama lupa Itu intinya itulah. Tapi pahamnya maksudnya ya. Jadi dari konseptual diturunkan lagi jadi operasional. Dari operasional diturunin lagi. Nah, operasional itu, definisi operasional itu biasanya outputnya, hasilnya adalah ini nih. Disebut sebagai dimensi atau aspek atau bagian atau faktor. Paham sampai sini ya? Jelas ya? Jadi definisi konseptual itu cuma satu kalimat panjang,
tentang apa itu cinta menurut si Sternberg. Tapi dari kalimat panjang itu kita pisah-pisah, kita pecah. Katakanlah, aku pengen tahu kalian ini orangnya pasif atau asertif sih kalau komunikasi misalkan ya. Oke, aku pakai definisi asertif dari tokoh namanya Taylor sama Altman misalkan. Taylor Altman bilang bahwa konsep asertif adalah, definisi konseptual asertif adalah ketika kalian mengemukakan pikiran, perasaan, pendapat tanpa melukai pikiran, perasaan, pendapat orang lain. Misalkan gitu ya. Oh berarti ada aspeknya, ada apa aja? Pikiran, perasaan, pendapat. Paham sampai sini ya? Nah kalau tadi ini cinta berarti ada apa? Intimasi, ada apa? Ada apa? Terus misalkan gini. Variabelnya namanya kenapa sih kok orang tuh mudah banget nurut sama ngikut sama orang lain? Itu tuh istilahnya namanya apa ya? Ternyata aku nemu konsep itu disebut sebagai konformitas atau conformity. Oh, conformity itu artinya adalah definisi konseptualnya. Definisi konseptual, ide soal conformity adalah ketika orang mengikuti orang lain karena adanya normatif, norma atau informasional atau info. Oh, ternyata kalau di sini mah pada pakai batik ya hari Jumat misalkan. Misalkan ya. Kan jadi informasional. Oh, aku juga pakai batik Jadi ngikut kan? Jadi ngikut pakai batik. Oh, berarti informasional. Normatif influence sama informasional itu. Masukin ke sini. Aspek atau jadi dimensi. Kebayang sampai sini? Paham? Jelas ya? Nah, yang harus diperhatikan adalah kata-kata ini nih. Dimensi itu apa? Aspek itu apa? Bagian itu apa? Faktor itu apa? Kalau dimensi 2 berarti yang kayak gimana? Kayak gini kan? 2 dimensi miring aja, miring. Dimensi 2 tuh udah aja. Tulisan aja kan ya. Kalau 3 dimensi, 2 dimensi itu cuma bisa dilihat di depan gitu ya. Bener nggak? Kalau 3 dimensi ada dimensi atasnya. Kalau 2 dimensi kan panjang kali lebar kan? Panjang kali lebar kan? Ini 2 dimensi kan? Maka dimensi itu sudut pandang biasanya. Nanti kita cek definisi konseptual kita, kalau kita operasionalkan, apakah dia dimensi atau bukan? Dimensi itu cara memandangnya. Jelas sampai sini ya, kebayang ya? Kalau definisi konseptual itu pas kita operasionalkan ternyata isinya adalah hal-hal yang mensupportnya, yang mendukungnya, maka dia disebut aspek, hal-hal yang mensupport. Kalau dia kemudian utuh apa enggaknya kayak kepingan puzzle, maka dia disebut bagian. Kalau dia adalah sebab, maka disebut faktor. Misalkan narcissistic personality disorder adalah kecenderungan seseorang untuk bla 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 bla. Ternyata isi dari definisi konseptualnya pas kita operasionalkan adalah hal-hal yang menyebabkan. Oh, berarti faktor. Clear ya sampai sini ya? Nah, ini nanti harus bisa dipisahkan nih. Tapi output dari definisi operasional adalah ini nih, dimensi, aspek, bagian, atau faktor. Maka nanti ketika kalian nulis, terutama pas di bab 3, karena riset kan bagian dari metode ya. Metode kan bagian di bab 3 tuh. Metode penelitian. Maka kalian harus bisa menyebutkan, oh ide aku pengen neliti soal cinta. Dan ide soal cinta ini cocoknya sama si Sternberg dibanding yang lain. Udah ditentukan tuh. Definisinya adalah begini. Dari definisi itu aku coba operasionalkan, ternyata punya dimensi. Ada dimensi intimasi. Jadi aku ngelihat cinta itu dari keintiman, seberapa intim. Aku ngelihat cinta itu dari seberapa komitmen. Itu kan dimensi kan, dari cara ngelihat, dari sudut pandang. Oh, berarti dimensi, bukan aspek. Misalkan gitu. Nah, cuman indikatornya apa? Nah, itu selanjutnya tuh. Dari DO kita turunin lagi. Jadi apa? Jadi indikator. Indikator itu apa? Tanda bahwa ini tuh terpenuhi apa enggak. Tanda bahwa ini muncul apa enggak. Tanda bahwa si definisi operasional muncul apa enggak. Jadi kalau mau pakai kuantitatif dengan rasionalisme yang pendekatannya deduktif, cara pertama adalah konsep di kepala kita apa? 1, 2.
baca literatur dan kumpulkan tokohnya sebanyak-banyaknya. Lalu kita pilih salah satu, nomor 3 untuk dipilih sebagai definisi konseptual. 4, jadikan DO yang hasilnya adalah ini nih, apakah dia bagian dari dimensi? Ya berarti ini 4A ya, 4A, ini 4B. Paham? Baru ini nomor 5-nya, bikin indikator. Apakah udah beres? Ngapain? Dari indikator kita bikin itemnya. Oh, kalau indikatornya udah ada, baru item. Misalkan indikator tuh kayak gini. Kelas dimulai, indikatornya apa? Indikator bahwa kelas ini udah dimulai, indikatornya apa? Hadir dosennya, gitu ya. Ada mahasiswanya, lalu dimulai kelasnya. Kan gitu 3, betul ya? Nah itu indikator. Ada mahasiswanya, ada dosennya, tapi kelas belum ada akad mulainya. Belum ada assalamualaikum, mari kita mulai. Berarti belum mulai kan? Paham sampai sini ya? Nah indikator pun kayak gitu. Nah nanti bikin item-itemnya. Nah ini poin 6. Poin 6 adalah bikin item. Baru yang nggak lupa nanti poin 7. Set. Poin 7-nya adalah apa? Uji. Uji apa aja kira-kira? Uji nyali, uji emisi, itu ya. Yang ke-7 adalah pengujian. Apa yang diuji? Yang diuji dari awal sampai akhir sebetulnya. Tapi ini mah nanti ya, yang uji-uji mah ya. Tapi diresapi dulu baik-baik. Oh ternyata kayak ginilah kuantitatif. Jadi lebih milih kuantitatif apa mending kualitatif? Kuali ya, nggak usah ribet gini ya, nggak usah ribet mikirin konsep. Dah aku juga nggak kebayang apa yang mau kau teliti, nggak usah baca, nggak usah ini, turun ke lapangan aja wawancara gitu kan? Ternyata tidak segampang itu, Ferguson. Gitu.